Sambil menunggu yang lain, nah ini insya Allah kita bisa merekam ya nanti untuk bunda-bunda yang tertinggal mengikuti Zoom sesi kedua ini bisa menyimaknya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu ke bunda-bunda nih, kita mau mulai sekarang atau mau menunggu dulu teman-teman yang lain buat bergabung? Bagaimana, Bun? Nggak apa-apa, bisa kita mulai aja ya sambil nungguin yang lain biar nanti kalaupun emang ada kesempatan untuk tanya jawab bisa lebih panjang ya tanya jawabnya daripada kita menunggu gitu ya. Oke, sebelum kita mulai izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Dita. Saat ini saya di SAI sebagai sebagai plan program dan database. Jadi untuk bunda-bunda yang mungkin akan bertanya seputar SAI atau mengenai program apa saja yang ada di SAI, nanti bisa hubungi ke saya. Kalau Teknora itu lebih ke kurikulum dan database. Jadi lebih ke apa penerimaan gitu ya, ke penerimaan untuk yang pendaftaran baru. Kalau ke saya untuk yang penjelasan ke programnya lebih rinci lagi. Nah, terima kasih di sini sudah ada Bundanya Alia, Bunda Tias, Bundanya Haura, Bunda Davin, dan Bunda Fatih. Ada Bunda Nurmi, Nurmin Tauli, saya manggilnya apa nih? Bundanya Azam tadi ya. Sama Bunda Hana di Bintaro. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita simak materi. Mungkin ada yang akan disampaikan dari Teh Diah. Mari kita simak bersama. Mangga Teh Diah. Baik, terima kasih Mbak Dita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dia. Saya sudah menjalani homeschooling itu sekitar 7 tahun, mungkin ya mau 7 tahun. Anak-anak saya cukup nekat sih, nggak ada yang pernah sekolah satupun. TK juga nggak lulus, mereka nggak ikut, nggak punya ijazah TK pun nggak punya gitu ya. Sampai sekarang yang paling besar alhamdulillah sudah mau setara kelas 4 mungkin gitu ya. Lebih fokusnya anak pertama itu di robotik, kemudian anak kedua itu lebih sukanya di binatang. Alhamdulillah tahun ini binatang-binatang ternaknya sudah bisa mulai dipasarkan. Jadi Torik punya Torik Farmer, jadi isinya baru domba-domba aja nih. Alhamdulillah tahun ini udah bisa panen, udah bisa jualan buat Idul Adha. Kemudian kalau yang ketiga itu perempuan namanya Rafa Syahidah Intifadoh ya, usianya sekarang 6 tahun. Nah, senang sekali saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua, teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya nih untuk sesi kedua nih ya sama saya. Tadi sesi pertama ada yang sama Mbak Dita gitu ya, kemudian sesi yang SD mungkin sama kakak Aul gitu ya. Nah yang selanjutnya ini sekarang sama saya. Nah salah satu ciri khasnya di kami ini di Sahabat Anak Indonesia, kami itu punya 3 konselor gitu ya yang menemani ayah bunda semua. Jadi gak usah khawatir, gak usah merasa kebingungan sendiri gitu, karena di kita itu ada 3 orang konselor yang akan mendampingi perjalanan kita dalam membersamai putra-putri kita. Itu ada konselor parenting, kemudian ada konselor tumbuh kembang anak, sama yang khusus membahas tentang pendidikan. Jadi insya Allah kami selalu update gitu ya, informasi-informasi baik itu dari dinas pendidikan gitu ya, terus juga informasi-informasi seputar pendidikan yang terbaru itu kita biasanya update gitu ya. Ya, sekali lagi selamat datang kepada yang baru hadir ya. Terima kasih banyak sudah berkenan. Oke.
Nah, terus salah satu ciri khasnya di kami ini yang kami pertahankan dari dulu banget nih ya, dari awal SAI ada itu Mbak Tias nih, bundanya Iva tuh termasuk yang dari awal banget sama-sama dengan kami. Itu memang salah satu ciri khasnya di kami itu, kami fokus banget untuk membantu mengembangkan dan mendorong ketuntasan motorik anak gitu ya. Kenapa nih concern banget mungkin ya ibu-ibu mungkin jadi bertanya nih, kenapa memangnya dengan motorik gitu ya. Nah, saya sendiri karena saya juga selain di Sahabat Anak Indonesia, saya seorang guru BK, saya sama Teh Dian juga ada SAI offline-nya. Jadi SAI offline-nya itu kita offline itu biasanya kita membantu kegiatan ini PPDB di sekolah-sekolah. Nah, setiap kami mengadakan pengetesan gitu ya untuk anak-anak yang baru, hampir setiap tahun kami menemukan banyak sekali anak-anak yang ketuntasan motoriknya itu masih belum selesai gitu. Jadi pada akhirnya itu tuh juga menghambat proses belajarnya ketika mereka masuk ke usia sekolah gitu ya. Dari mulai ternyata nanti kita lihat lah ya di materinya seperti apa. Nah, jadi itu sih latar belakangnya kenapa kami fokus banget untuk mengembangkan ketuntasan motorik ke anak-anak. Nah, mungkin bunda-bunda semua juga melihat gitu ya, dari materi yang kemarin dikirimkan oleh admin kami, itu banyak sekali kegiatan yang mendorong gitu ya, anak tuh harus ngelakuin apa gitu ya, memang seperti itu gitu. Meskipun nanti mungkin saya baca beberapa chat gitu ya di grup, ada yang Bunda, anak saya belum mau berkegiatan gitu misalnya ya, yaitu memang semua butuh proses gitu ya. Nggak artinya saya yang sudah 7 tahun pun menjalankan ini selalu aman, enggak Bu, ini ya tiap hari ya jungkir balik juga gitu ya, sama aja gitu. Jadi kalau sekali-kali misalkan anak kita masih suka ada, kok anaknya nggak tertarik ya, itu santai aja, nggak usah dimasukin ke hati ya, hidup kan emang nggak selalu sama ya, selalu warna-warni, jadi santai aja gitu ya. Nah, nanti kalau bunda-bunda semua tergabung bersama Sahabat Anak Indonesia, itu di awal pekan masuk ke materi pembelajaran, itu kita ada waktu untuk adaptasi ya. Jadi kalau kita di sekolah dulu namanya MOS gitu ya, ada pekan orientasinya. Nah, di kita juga sama, ada pekan orientasinya. Di pekan orientasi itu nanti ditemenin sama Mbak Dita, sama saya juga, itu biasanya kita mulai, karena nanti kalau mau masuk SAI itu juga ada kuesioner ya Mbak Dita ya, ada kuesioner tentang gimana nih tingkat attachment antara orang tua sama anak, itu nanti ada. Bahkan tumbuh kembang anak dari proses kehamilan sampai bagaimana proses persalinan si anak pun kami kasih kuesionernya gitu. Karena itu nanti akan membantu proses assessment oleh konselor kami gitu. Jadi ketika kok ini anaknya gini ya, nah kami menggunakan pendekatannya dari sisi psikologi pendidikan gitu. Jadi enggak yang ini anaknya kurang berdoa, enggak kayak gitu ya. Kalau di SAI itu semua dilihat nih ada apa gitu kan di belakangnya. Atau ibunya marah-marah terus nih, ibunya harus diruqyah, enggak ya. Itu bisa aja karena mungkin lapar ya kan, atau belum mandi kegerahan. Nah, yang kayak gitu-gitu di kita diterima. Semua emosi ibu-ibu diterima di kita karena kita sama-sama manusia, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin kita tuh baik terus gitu, itu pasti ada hal-hal kayak gitu. Jadi jangan takut lah kalau di kita tidak ada judgement yang ibu yang baik adalah ibu yang tidak marah sama anak, yang nggak ada, sama aja ya. Nah, terus ini sebenarnya saya mau ngomongin tentang perkembangan anak, cuman ya biasanya memang kalau di kita tuh di awal-awal biasanya pasti ada cerita-cerita yang kayak gitu, itu wajar. Atau misalkan
saya baru pertama kali homeschooling, iya semua orang juga pasti melalui fase pertama, melalui fase memulai gitu kan. Nah nanti makanya emang SAI itu concernnya ke yang baru mulai, ayo sama-sama gitu, karena kalau di dalam kami sih melihatnya homeschooling itu kayak perjalanan hidup gitu ya Bu ya. Jadi semua ada fasenya, ada saling mengenal, ada pendekatan dulu, ada adaptasi gitu ya, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, saya izin screen sharing ya Ibu-Ibu. Nah, kita akan bahas tentang mengenal putra-putri kita lebih dekat. Nah, kenapa sih gitu ya, kan tadi udah dibahas nih. Kenapa sih kita bahasnya itu kalau di SAI itu bahkan sampai yang SMP pun kita masih pakai ada pendekatan, namanya kita memang pakainya itu project based learning. Jadi hampir semua kegiatan belajar itu kita meminta supaya anak-anak itu melibatkan semua panca inderanya. Kenapa gitu ya? Karena kita yakin bahwa setiap anak itu pada dasarnya mereka sudah punya potensi yang luar biasa. Nah, cuman kadang-kadang ada sebagian stimulus gitu ya, entah itu dari kita sebagai orang tua ataupun guru, itu yang kurang tepat karena nggak sesuai sama gaya belajar anak. Jadi akhirnya anak nggak bisa cemerlang gitu karena gaya belajarnya nggak sesuai. Nah, tapi kalau melibatkan semua panca inderanya, maka hampir semua kebutuhan anak tuh terpenuhi gitu ya. Nah di sini ya hasil belajar gitu, insya Allah background kami tuh memang pendidikan gitu ya, ibu-ibu semua. Jadi kami melakukan survei gitu ya, entah itu referensi secara literatur maupun pengamatan langsung gitu ya, observasinya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, di sini kami melihat bahwa perkembangan itu memang betul gitu ya. Para ahli juga menyebutkan perkembangan itu adalah hasil dari berbagai macam proses yang saling berhubungan gitu. Jadi nanti harapan kita anak-anak kita di usia 10 tahun itu udah punya kesadaran beribadah sendiri gitu ya, bisa belajar dengan inisiatif sendiri, mereka mandiri. Itu tuh tidak tiba-tiba terjadi gitu ya. Itu tuh nggak kayak kita beli sambal gitu ya, langsung aja bisa dimakan, nggak kayak gitu ya. Tapi semua itu adalah sebuah proses yang berasal dari kematangan, pertumbuhan, dan proses belajar gitu. Nah, ketiga proses ini berkaitan erat dengan genetik gitu ya, kondisi biologis mereka juga, dan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, kemudian kalau Bunda semua jadi penasaran nih, kenapa sih fokus kami di perkembangan motorik gitu ya? Nah, karena kami percaya gitu bahwa perubahan pada tingkah laku anak gitu ya, secara motorik gitu ya, pergerakan mereka, nah itu tuh pasti akan terjadi selama rentang waktu kehidupannya. Anak yang terampil, entah itu dalam ya let's say calistung lah ya kita sebut gitu kan. Nah, itu tuh bukan cuman sekedar diajarin gitu. Anaknya diajarin nulis, anaknya diajarin berhitung, anaknya diajarin membaca. Nggak sekedar itu gitu ya. Tapi sebetulnya itu merupakan sebuah proses gitu yang pada akhirnya menjadi matang, pada akhirnya anak menjadi bisa, karena itu nanti beriringan, seiring dengan pertumbuhan mereka secara fisik gitu ya. Bertambah seiring dengan pertambahan usia mereka gitu. Nah, terjadinya perubahan motorik itu adalah sebuah proses untuk menjawab kebutuhan mereka gitu. Jadi proses perkembangan itu memang terus ada gitu ya, bertahap, karena memang manusia itu enggak stagnan gitu ya. Kita tuh, anak-anak kita tuh termasuk kita sendiri juga nggak pernah ada di satu titik yang kalau kita dulu sering, kalau sekarang mah ibu-ibu nggak terlalu banyak yang curhat gitu ya Mbak Dita. Kalau dulu sering ada yang curhat,
anak saya nggak mau sholat, misalkan usia 4 tahun nih. Itu ibu-ibu udah parno, saya takutnya nanti selama-lamanya dia nggak mau sholat gitu. Enggak, itu nggak usah khawatir ya. Itu hanya apa namanya, bisa jadi sekelebatan aja gitu kan. Itu juga nggak perlu dikhawatirkan. Cuman tadi kita balik lagi ke yang sebelumnya nih, ini berkaitan sama adaptasi lingkungan. Kalau misalkan di sekeliling anak memang orang-orang tidak menjalankan ibadah dengan baik gitu ya, ya kita perlu khawatir mungkin bisa terus-terusan anak seperti itu karena nggak punya role model gitu ya. Tapi kalau secara motoriknya nggak usah takut gitu. Terus misalkan anaknya masih main-main, Bun, anaknya masih suka sambil goyang-goyang badannya, itu normal banget gitu ya, tenang aja. Nah, terus di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan itu, menurut para ahli itu ada 3 hal. Ya, yang pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan itu adalah kematangan ya, maturation. Nah, kematangan ini mengantarkan perubahan fisik yang terjadi selama pembentukan organ sejak masa embrio gitu ya, kemudian melinasi yang ada di otak sampai penampakan organ-organ penting di dalam tubuhnya. Nah, karena itu juga saya menyoroti, mohon maaf nih ya, saya menyoroti balik lagi ke calistung. Kenapa di dalam calistung suka ada juga tuh gitu ya, yang suka bilang, anak saya megang pensilnya nggak benar. Nah, fase memegang itu juga itu berkaitan erat dengan kondisi organnya, tangannya gitu ya, berkaitan erat dengan telapak tangannya. Otot-otot jari tangan ini beda banget gitu ya, cara megangnya anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun, itu mereka dalam megang sebuah benda tuh beda-beda gitu. Karena itu kita nggak perlu khawatir dengan sesuatu yang pasti terjadi gitu. Kematangan itu kan pasti terjadi gitu ya. Tubuh kita itu yang si anak itu yang tadinya komposisi tangannya juga tidak seperti kita orang dewasa gitu, tapi seiring dengan berkembangnya usia, maka organ-organ itu juga bertumbuh dan semakin sempurna, bisa membantu mereka untuk menjalani tugas-tugas perkembangannya dengan seimbang gitu. Jadi ketika badannya memang mendukung ke sana, emang tugasnya juga itu gitu, jadi nggak usah khawatir. Kemudian yang kedua, ada growth. Growth itu adalah proses yang menyebabkan perubahan ukuran fisik dan bentuk ya, relate sama yang barusan saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini adalah respon tubuh terhadap tuntutan dari lingkungan. Nah, jadi misalkan nih, Bunda nyicipin kan ya 2 hari ini berkegiatan dari SAI nih. Terus anaknya masih ada yang ogah-ogahan ngerjain, misalkan gitu. Belum lagi kita ya ada beberapa kendala yang memang belum bisa kita kondisikan karena memang belum melalui proses pengkondisian yang memadai gitu ya. Karena itu kita nggak perlu khawatir gitu ya. Udah pasti proses adaptasi itu akan kita lalui semuanya, termasuk anak-anak kita. Adaptasi dari usia 0 sampai 2 tahun itu mereka full dibantu gitu ya. Mereka tuh full dibantu sama kita. Nah, nanti ini fase kritisnya memang usia antara 3 sampai 6 tahun. Itu mereka tuh lagi antara ingin berkembang sendiri, punya otonomi gitu ya, pengen kelihatan bisa melakukan sendiri gitu ya, betul. Anak-anak tuh seneng banget ingin unjuk gitu ya kebisaan mereka untuk melakukan sendiri. Di sisi lain belum bisa melakukannya dengan sempurna seperti ekspektasi kita gitu. Nah, tapi itu nanti seiring dengan berjalannya waktu, dengan kematangan organ-organ di dalam tubuhnya, maka respon itu akan semakin baik gitu untuk memenuhi tuntutan dari kita, tuntutan dari lingkungan gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa sih gitu ya? Nih, kenapa sih kita perlu mengembangkan motorik ini gitu? Karena kita berharap terjadi sinergi antara motor kontrol. Jadi motor kontrol itu kendali pada organ-organ geraknya gitu ya. Kemudian motor learning
Ya boleh. Iya boleh. Iya boleh. Maaf ya, sebentar ada iklan. Kemudian motor learning ini organ-organ yang berhubungan dengan kegiatan belajar gitu ya. Kemudian sensasi itu kayak perasaan yang timbul gitu ya, perasaan yang timbul. Kemudian ada sensory feedback. Nah, di sini tuh ketika kita menstimulusnya dengan maksimal, maka satu sama lain di antara faktor-faktor ini tuh mereka semua saling bersinergi dan memberikan feedback yang positif, sehingga kegiatan belajar juga bagi mereka tuh menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya, karena memang semuanya tuh terakomodasi gitu. Nah, nanti kalau misalkan terjadi nih sinergi antara motor kontrol, motor learning, sensasi dan sensory feedback-nya, maka anak tuh akan kompeten dalam bergerak. Nah, gitu ya. Dia jadi efisien, nggak sering nyenggol-nyenggol barang, nggak sering tumpah-tumpahin gelas, misalkan gitu ya. Dia dapat beradaptasi dengan baik dan dapat pada akhirnya tuh mencapai tujuan seperti harapan dari tugas perkembangan yang harus dilaluinya. Nah, di sini ternyata ya, ini tugas kita banget nih sebagai orang tua. Ketika kita mengembangkan kemampuan motorik anak-anak gitu ya, kan ujungnya kita menginginkan mereka tuh bisa belajar dengan maksimal. Mereka punya motivasi gitu. Terus mereka tuh emang muncul gitu ya keinginan belajar tuh dari dalam dirinya. Nah, maka salah satu kuncinya tuh adanya di bagaimana kita mengembangkan kemampuan motoriknya tadi, membantu menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Kenapa? Karena itu semua nanti akan mempengaruhi. Kita sering dengar dan kita sering lihat ada anak usia sekolah yang ngumpet di balik tubuh ibunya, misalkan gitu ya. Atau ada yang masih suka nangis sambil guling-guling gitu ya, tantrum. Terus sangat ketergantungan sama orang lain. Nah, itu semua tuh sebetulnya dipengaruhi oleh ketuntasan motoriknya. Kenapa? Karena tadi ketika motorik anak sudah berkembang dengan sempurna, dia tuh punya self-image, dia tuh punya cara pandang yang baik terhadap dirinya. Gitu ya. Jadi muncul tuh sebuah kepercayaan bahwa oh, I did it by myself gitu ya. Aku bisa melakukan ini gitu. Nah, akhirnya dari situ kita bisa membantu perkembangan kepribadian anak yang positif gitu ya. Jadi anaknya tuh positif, mereka tuh cenderung lebih ceria gitu. Sebentar ya. Nah, kemudian ketika mereka punya kepribadian yang lebih positif gitu ya, nah ini nanti akan membantu juga kemandirian. Mereka tuh jadi punya sebuah namanya self-regulasi gitu ya. Jadi ada dorongan dalam diri mereka. Oh, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini. Ini kan salah satu PR kita ya sebagai orang tua, gimana anak punya rutinitas hidup yang baik gitu, gimana anak punya rutinitas belajar yang baik. Nah, itu tuh sangat dipengaruhi oleh ketuntasan motoriknya tadi gitu ya, dibantu dengan stimulasi-stimulasi lain dari lingkungan. Nah, kemudian yang pasti ketuntasan motorik ini juga akan membantu proses adaptasi anak terhadap fase-fase kehidupan yang akan dilaluinya. Jadi dari mulai fase sangat depending gitu ya, 0 sampai 2 tahun sangat tergantung sama kita sebagai orang tua, pengasuh utama. Kemudian nanti di fase balita mereka mulai mengembangkan sikap untuk bisa self-helping, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka dengan usaha dari diri mereka sendiri, yang pada akhirnya ketika mereka berhasil, makanya anak-anak kita suka, mah lihat aku bisa ini gitu ya. Misalkan dia bisa ngancingin baju sendiri, misal ya, terus misalkan dia udah bisa nyisir, itu mereka tuh selalu pengen dilihat sama kita.
Nah, itu tuh kenapa? Karena nanti feedback dari kita berupa, oh iya nih, gitu ya, apresiasi kita tuh itu akan membantu mereka memiliki kepercayaan diri, gitu. Jadi mereka tuh jadi nyaman sama dirinya gitu loh, Bu. Ya. Nah, yang berikutnya setelah mereka merasa self image-nya baik gitu ya, mereka punya regulasi yang baik, bisa beradaptasi dengan tuntutan dari tugas-tugas perkembangannya dan dari lingkungannya, mereka percaya diri, pada akhirnya mereka tuh jadi anak-anak yang lebih tenang gitu ya, karena memiliki kematangan emosi yang baik. Nah, sehingga nantinya ketika belajar dalam tanda kutip tidak banyak perlawanan gitu. Karena mereka sudah nyaman gitu ya, mereka sudah merasa nyaman dengan segala proses kegiatan belajar yang mereka lalui gitu ya dalam setiap fase kehidupan gitu ya, dari tadi ya dari 0 sampai ya berapa tahun lah sekarang gitu ya. Itu mungkin Bunda pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Mangga silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih Teh Dia atas materinya ini sangat ini sekali ya, sangat bagus sekali gitu ya untuk kita mengetahui ternyata anak itu di yang pertama usia dini terutama ya, kita harus memperhatikan ketuntasan motorik. Makanya kenapa sekolah SD sekarang itu bukan mewajibkan ya, tapi menyarankan untuk anak-anak itu sekolah atau masuk SD itu usia di atas 7 tahun, minimal 7 tahun. Karena apa? Karena diharapkan usia 7 tahun itu motoriknya sudah tuntas semua, baik motorik kasar, motorik halus, sehingga anak itu akan lebih, tadi ya kata Tediah, nyaman dengan dirinya, gampang menerima materi, karena sudah bisa fokus lebih lama, dan sudah bisa duduk diam, nggak lari-lari lagi ya Bun ya, kayak sekarang nih masih harus berjibaku sama keinginan anak nih gitu. Nah, dari kegiatan yang kemarin itu Bunda-bunda udah nyicipin nih sedikit banget ya materi di kelas reguler yang kami adakan. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu kami akan seperti itu secara bertahap. Jadi yang Bunda dapatkan kemarin itu materi ada di bulan pertama. Jadi masih dasar banget gitu ya. Nah, masih dasar, nanti setiap bulannya kita provide kegiatannya itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Jadi makin lama makin menantang nih buat anak gitu, dan itu akan membantu juga stimulasi motorik anak secara bertahap juga. Nah, kalau Bunda memang tertarik mau bergabung dengan kami untuk anak-anaknya distimulasi, bisa nanti hubungi saya atau ke Teh Nora ya untuk keterangan lebih lengkap. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Ke saya udah ada 2 yang masuk nih Teh. Kita bahas dulu aja ya. Anaknya usia 3 tahun, pengen tahu perkembangan kognitif tuh untuk anak 3 tahun gimana ya? Dan harusnya udah bisa apa aja. Nah, gimana nih Teh? Mungkin untuk kognitif anak 3 tahun nih banyak bunda-bunda yang di anak usia dini fokusnya ke kognitif ya, kayak Calis tuh. Kenapa sih Bun? Padahal kan harusnya motorik dulu Bun. Gak apa-apa sih, kita bahas ya, karena kan aspek tumbuh kembang kognitif juga termasuk. Silakan Teh Dia. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Dita. Sebelum saya bahas tentang aspek kognitifnya, saya pengen kasih tahu dulu ya, bahwa aspek perkembangan pada anak itu nggak cuma kognitif ya, tapi itu ada yang namanya bahasa gitu. Kemudian ada sosial emosional. Kemudian ada yang tadi disebutkan sama Mbak Dita, aspek motorik ya. Motorik kasar, usia 3 tahun tuh masih mengembangkan motorik kasar ya Mbak Dita. Motorik kasar, kemudian motorik halus. Nah, baru kemudian nanti ada mengembangkan aspek sisi moral ya. Sama terakhir itu tadi aspek kognitif. Nah, sayangnya tadi kalau kata Mbak Dita gitu kan, kenapa sih orang tua fokusnya nih ke kognitif? Iya betul, padahal sebetulnya kognitif itu mudah gitu ya ketika si aspek perkembangan yang lainnya itu dipenuhi juga gitu. Kenapa? Karena gini, kognitif itu kan berkaitan sama belajar. Nah, belajar itu sebetulnya tidak diutamakan di usia di bawah 7 tahun. Kenapa? Karena memang tadi balik lagi fokusnya tuh harus diselesaikan dulu. Apa ya? Kalau kayak gitu
kayaknya masih belum mudeng nih berarti gitu ya. Jadi motorik itu tuh kayak bahan dasarnya gitu loh. Jadi kalau rumah, motorik itu kayak fondasi. Jadi kalau fondasinya belum selesai, kita mau maksa, kita mau ngelatih kayak gimana juga, anaknya tuh nggak akan bisa gitu. Kenapa? Karena ya tadi si fondasinya belum kita penuhi dengan baik gitu. Jadi kognitif mah insya Allah itu akan mudah gitu ya ketika tadi di-provide nih materinya dari aspek bahasa misalkan gitu ya, anak kita udah dipenuhi dulu nih bahasanya banyak gitu, otomatis dia juga bakal jadi dalam tanda kutip kelihatan pintar kan kalau dia punya kosakata yang banyak gitu. Orang tua tuh kayaknya tuh kebanyakan tuh pengennya anak langsung tiba-tiba kelihatan pinter aja gitu, nggak tahu ceritanya di belakang kayak apa gitu. Padahal itu harus dibanyakin baca cerita gitu kan, terus anak tuh di usia 3 tahun tuh lagi mulai banyak banget nanya. Nah, berarti tugas ibu nih, jangan nanya anaknya ya. Tugas ibu tuh kita yang harus banyakin menjawab pertanyaan anak gitu ya. Nah, kalau secara kognitif ya, yang pertama itu tugas anak itu belajar mengamati dan yang penting nih, mendengarkan instruksi Mbak Dita. Tolong ambil buku ya gitu. Nah ini makan ibu-ibu panjang ya. Udah tahu belum? Bukunya tuh yang warna ini, adanya tuh di sini, panjang banget gitu kan. Ya iyalah anaknya nggak akan bisa dengerin instruksi. Kalau instruksi itu pakai kata-katanya tuh, kalau misalkan dia usianya 3 tahun, berarti 3 kata. Ambil buku di meja, misalkan gitu. Ambil sisir di lemari, misalkan kayak gitu. Jadi yang fokus gitu ya, itu yang pertama. Apa Bu? Mengamati dan mendengarkan instruksi. Kemudian yang kedua, itu bisa mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya. Jadi bisa anak tuh udah bisa mengklasifikasikan ya, kalau bahasa kerennya tuh mengklasifikasikan. Ini bendanya tuh besar, kecil, yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Bisa dari diceknya mah gampang. Misalkan di rumah kita siapa yang paling besar gitu ya, siapa yang paling kecil, terus dari benda-benda yang ada di sekeliling itu juga bisa gitu ya. Kemudian udah bisa yang penting itu udah bisa mengenali warna, mengenali ya, gak harus selalu hafal gitu ya, mengenali dulu deh, mengenali, anaknya mengenal nih, oh ini warna ini, oh ini warna ini, dan dia tahu nih, oh ini temennya sama siapa, kayak gitu ya, sama, masih mengklasifikasikan. Kemudian biasanya mereka itu sudah mulai banyak bertanya gitu. Jadi kalau misalkan anak usia 3 tahun banyak bertanya, artinya tugas perkembangannya sudah baik. Gitu Mbak Dita. Oke, ternyata kognitif untuk usia 3 tahun belum wajib ya punya calistung, baru pengenalan. Kayak tadi disebut pengenalan warna, bentuk. Ya, Ya, bentuk itu kan basicnya. dari angka dan huruf itu kita mengenal bentuk loh sebenarnya ya. Tadi kan ada yang Ya, nanya ke saya, betul. Mbak ini kok anak saya disuruh bikin angka 1 jadinya alif sih gitu. Ya memang buat anak alif dan angka 1 sama. Ya kita juga pasti ngelihatnya mirip. Nggak apa-apa, itu anak berarti sedang mengenal bentuk. Nanti semakin sering kita perkenalkan, anak tahu, oh ternyata angka 1 tuh ada kakinya sekecil, ada topinya gitu ya. Kalau alif hanya berdiri saja 1 gitu, angkanya kayak angka 1 gitu ya. Nah, nanti dengan mengenal angka, mengenal bentuk gitu mengenal bentuk dan mengenal warna itu akan lebih memudahkan anak untuk belajar membaca. Nah, itu. Pertama mengenal bentuk dulu dan mengenal arah. Itu akan membantu sekali anak untuk mudah membaca. Nah, Bunda, ini saya diingetin nih sama host. Kayaknya waktunya kita 2 menit lagi ya. Nah, nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan yang masuk belum selesai, boleh nanti Bunda login kembali ya. Masuk lagi ke linknya, ke Zoom-nya, kita bahas sedikit aja mungkin ya tambahan waktunya sebelum sholat duhur. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mbak, anak saya speech delay, kemudian bicaranya lambat. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua? Wah, ini kayaknya bahasannya sama konselor kita khusus nih kayaknya. Harusnya ya sama Teh Dian, sama konselor teman-teman kita. Nah, mungkin Bunda
nanti kita bahas di sesi yang kedua ya. Ini udah hitung countdown-nya udah mulai menipis. Nanti boleh login lagi, insya Allah masih kita bahas. Nah, untuk bunda-bunda yang masih punya pertanyaan, boleh nanti disampaikan di sesi yang kedua, kita tanya jawab. Insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan Teh Diah jawab ya. Untuk yang sekarang gimana Teh? Mau dijawab dulu aja yang speech delay? Masih ada 1 menit, sekitar 1 menit. Oke, iya Mbak Dita. Ini mungkin ya. Jadi speech delay itu gini, kalau kita itu nggak bisa jawab langsung gitu ya Mbak Dita. Oh ya udah tinggal giniin, nggak bisa. Nanti kita tuh pasti harus melihat dulu ya perkembangannya si anak ini dari tadi ya, dari mulai proses kehamilan sampai persalinannya seperti apa, untuk kemudian kita bisa tahu ini speech delay-nya memang secara anatomi tubuh gitu kan, ada keterlambatan akibat misalkan karena sering masuk rumah sakit waktu kecil gitu kan, itu akan mempengaruhi ya kemampuan anak. Terus misalkan pernah dirawat dalam jangka waktu yang lama gitu, atau ternyata speech delay-nya gara-gara main handphone. Biar anteng pas lagi mau makan udah dikasih handphone. Nah, itu kan beda ya gitu. Nanti penanganannya juga berbeda. Gitu Mbak Dita. Betul tadi mungkin nanti karena biasanya di sini ini apa, kalau azan kencang banget. Nanti kalau misalkan Bunda semua masih penasaran ya, mendingan jangan dikasih waktu buat extend. Oke, baik. Nah, saya lanjutin ya. Jadi tadi misalkan speech delay nih gitu ya kondisinya. Nah, speech delay itu kita nggak akan bisa langsung dengan informasi yang spontan seperti barusan gitu ya. Kita nggak bisa memberikan banyak informasi lagi gitu untuk menanggapi itu. Kenapa? Karena nanti butuh informasi-informasi yang lain gitu kan. Betul nggak nih memang karena anatomi atau karena pengkondisian lingkungan gitu. Nah, itu nanti kan juga cara untuk mengatasinya kan berbeda gitu. Nah, karena itu nggak bisa banyak jawab sih saya gitu ya kalau tentang speech delay. Mungkin nanti baiknya kita bisa konsultasi lebih lanjut. Nah, cuman mungkin ini sedikit angin segarnya gitu ya, ibu-ibu tuh nggak usah khawatir dulu gitu. Misalkan anak sekarang kondisinya belum terlalu fasih mengucapkan kata-kata gitu. Itu ada beberapa hal yang masih bisa kita usahakan sendiri gitu sebelum kita datang ke terapis atau sebelum kita datang ke dokter tumbuh kembang anak gitu. Nah, nanti karena di kita juga ada ya Mbak Dita yang itu udah divonis speech delay ya? Iya, divonis speech delay, tapi ternyata karena gadget, bukan karena bawaan anaknya. Jadi itu terapinya juga lebih mudah sih ya. Kalau itu tidak perlu terapi wicara gitu ya, maksudnya terapi khusus gitu nggak perlu. Jadi untuk yang gadget kita bisa bantu dengan stimulasi di rumah dengan kegiatan-kegiatan dari SAI, dan alhamdulillah sekarang anaknya itu masih di kelas AI dari usia 18 bulan ya Teh ya. 18 bulan sampai sekarang usianya udah 5 tahun, itu setiap kelas Zoom store hafalan surat pendek dan itu lancar sekali. Gitu. Alhamdulillah itu buat kita juga surprise banget, ibunya ngabarin setiap saat, Mbak ini kirim video ke kami gitu. Alhamdulillah kegiatan SAI membantu gitu untuk anak saya bisa bicara dengan lancar. Tadinya yang hanya bisa itu cuma itu aja, sekarang udah bisa banyak mengeluarkan kata-kata, bahkan hafal surat pendek dan doa-doa harian gitu kan. Nah, itu kebanggaan tersendiri ya untuk orang tua yang memang minim gitu ya untuk mempelajari tentang speech delay gitu. Jadi tergantung tadi ya Teh, betul, tergantung dari kasusnya sendiri, harus dicari tahu penyebabnya seperti apa gitu.
Semoga tadi menjawab ya pertanyaan titipan dari Mbak Tias. Mbak Tiasnya belum masuk nih. Ya, Nggak jadi apa-apa. Nah, intinya ini lanjut ada. jadi intinya Gimana Teh? sebetulnya Silahkan. kalau misalkan eh ada stimulasi gitu kan dan kitanya juga ada konsistensi, ada beberapa kondisi yang nggak harus selalu terapinya tuh ke terapis yang profesional ya Mbak Dita ya. Ada juga kita Betul. bisa mengusahakan gitu. Kemudian nanti kan kalau contohnya gitu ya, kalau kayak di kita itu karena ada informasi di awal dulu ya, setiap anak yang masuk itu semuanya harus mengisi informasi di awal. Ya dari mulai proses kehamilan sampai persalinan sampai sekarang usianya seperti apa, pernah ada riwayat penyakit apa segala macam. Nah, nanti konselor tumbuh kembang itu nanti akan memberikan rekomendasi ini gimana. Jadi kalau untuk yang contohnya nih yang ada di chat ya Mbak Dita, anaknya ABK, autis. Nah, itu memang gini ya Bunda, kalau untuk yang anak-anak yang spesial gitu ya, mereka yang sangat luar biasa ini kita nggak perlu ngejar untuk mereka supaya sama dengan usia kronologisnya gitu. Memang usia kronologisnya 8 tahun. Nah, tapi nanti konselor itu nanti akan bantu oh ini kalau secara tadi ya itu kan namanya usia kronologis, tapi ada usia ininya apa usia mental namanya. Nah, nanti usia mentalnya setara usia berapa gitu. Di kita udah ada banyak ya Mbak Dita yang kayak gini ya gitu. Dan memang itu nanti karena kalau homeschooling itu Bunda Eli kan kegiatannya lebih personal ya. Jadi anak itu apapun kondisinya ya kita tetap bisa mendampingi mereka gitu dan tentu saja apa sih namanya ekspektasi kita gitu ya, terus tugas-tugasnya yang kita kasih ke mereka juga nggak sama dengan mereka yang dalam keadaan umumnya gitu kan, karena mereka ini spesial gitu ya, jadi nanti ininya juga spesial banget gitu ya. Nah gitu mungkin ya Bunda Eli, sama ya pertanyaan barusan juga ya Mbak Dita ya tentang speech delay. Jadi nanti kita apa namanya, nanti sebenarnya kalau bunda-bunda udah lihat materi-materi konselingnya gitu, itu insya Allah nanti paradigma kita juga jadi berkembang ya. Karena tadi kayak misalkan yang nanya tentang gimana sih aspek perkembangan kognitif, nggak cuma kognitif sama konselor tumbuh kembang anak itu, sampai ke perkembangan seksual juga semuanya itu dikasih ya Mbak Dita ya, materinya ada Iya, semua ya. iya. Itu jadi kita setiap pekan itu ada kelas kayak gini Bun, ada kelas khusus orang tua ya. Cuman memang tidak melalui Zoom. Jadi biar lebih lama durasinya kita biasanya melalui grup WA gitu ya. Jadi ada sesi tiap hari Kamis itu khusus kita akan ada sesi konseling itu membahas tentang parenting ya, seputar pengasuhan, kemudian seputar tumbuh kembang anak dan seputar pendidikan. Jadi kita ada sesi konseling dengan konselor, bisa tanya jawab sepuasnya gitu ya. Jadi membahas dari mulai aspek motorik anak dari usia 18 bulan sampai 12 tahun. Kemudian aspek sosial emosi, aspek kognitif tadi juga. Nah, itu dibahas semua usia. Jadi nanti kita belajar nggak cuma usia anaknya kita aja nih, kita juga akan belajar usia nanti setelah dia fase ini tuh akan apa sih, nah akan ada tantangan apa sih nanti ke depannya. Nah nanti ini kita sebetulnya sudah menyiapkan gitu ya materi-materinya supaya Bunda juga nggak terkaget-kaget loh kenapa nih anak saya udah beda lagi nih kebiasaannya gitu. Gimana nih saya ngadepinnya? Nah itu ada setiap pekan kita ada sesi konseling kayak gini. Kemudian, eh, oh iya, tadi saya maaf sekali lupa belum memperkenalkan Teh Diah ya. Teh Diah ini izin saya share untuk ini ya CV-nya, memperkenalkan Teh Diah dulu. Nah, Teh Diah, beliau udah terlihat, Bu? Bentar. Nah, beliau ini kecil ya. Maaf, saya bacakan saja ya. Teh Diah ini lahir di Bandung 12 Juni 1985. Ya,
sekitar 3 hari yang lalu ya, beliau baru berulang tahun. Barakallah ya Umi. Nah Ya, ini beliau alhamdulillah saat Sweet ini Seventeen. ya 17 plus plus ya, plusnya nggak satu. Kemudian beliau ini pengalaman kerjanya yaitu pernah menjadi guru les, menjadi guru kelas, wakasek, dan sekarang menjabat sebagai CEO Sahabat Anak Indonesia. Selain itu juga beliau aktif mengajar sebagai guru BK atau bimbingan konseling di sekolah formal di MTS dan di SAI ya. Untuk karya-karya yang sudah dipublikasikannya ada beberapa buku, ini banyak sekali. Ini beliau memang sangat aktif sekali menulis ya. Jadi aktif juga untuk mengisi-ngisi pembicaraan seputar parenting dan pernikahan. Nah, nanti untuk bunda-bunda yang lebih tertarik nih boleh follow akun Instagramnya Teh Diah, bisa lihat kegiatan beliau sehari-harinya apa aja gitu ya, atau nggak boleh follow ke Instagram Sai. Nah, kita lanjut lagi ya, pertanyaannya ini dari Bunda Fatih. Saya sangat tertarik dengan homeschooling sejak anak ke-1. Saya ingin anak belajar fokus dengan bakat dan minatnya. Oh, minat dan bakat. Selama ini, tapi saya bingung memulainya. Nah, gimana Teh tipsnya memulai anak yang untuk homeschooling tapi sesuai minat bakat? Gimana nih Teh? Oke, terima kasih Mbak Dita. Senang saya kalau dapat pertanyaan kayak gitu ya. Sama-sama bingung maksudnya. Bingungnya Ini yang sama tahun saya. homeschooling aja bingung Bun. Jadi Bunda nggak perlu khawatir ya, yang baru memulai bingung nggak perlu khawatir. Ini aja yang udah 7 tahun masih bingung. Ya gini, aduh pengen nih gitu ya. Saya bisa provide anak saya, menuntunnya sesuai jalan yang dia mau. Tapi anaknya nggak pernah dibawa kemana-mana gitu ya. Terus anaknya nggak pernah disediain kegiatan apa-apa yang nggak bisa gitu. Jadi ketika kita mau memulai nih, gimana caranya kita memulai supaya anak kita tuh kelihatan nih dia maunya apa, sukanya apa, itu bisa macam-macam ya. Yang pertama kita bisa sediakan buku-buku gitu ya, kita bisa sediakan buku-buku, nanti kita lihat dia kecenderungannya suka buku dengan tema apa. Nah nanti kan itu tema-temanya tuh sesuai dengan kecerdasan bawaan mereka gitu ya, ada 8 kecerdasan. Kemudian yang kedua, bisa kita ikutkan kegiatan-kegiatan. Nih, makanya kalau di SAI yang usia SD itu kita ada teteki ya. Kemudian ada robotika juga di awal. Nanti ada di MOS itu kita ada ini juga sih, ada pemaparan dari Laboratori Indonesia yang udah kerja sama-sama SAI untuk ngeliat nih anak tuh sebenarnya tertariknya sama apa gitu, karena emang harus dikasih coba Bu, kalau nggak dicobain apa-apa ya nggak ada yang mereka suka dong gitu. Kita juga kan karena nyicip nih, oh kita nyobain karedok, nyobain kimchi gitu kan, nyobain apalagi tuh segala macem lah, sama asalnya sayuran tapi dengan macam-macam akhirnya kita bisa bilang aku suka ini, aku nggak suka ini gitu. Anak juga sama, minat bakat itu secara sederhananya begitu. Sebentar Mbak Dita azan ya.
Oke, baik. Saya lanjutin ya, Mbak Dita ya. Nah, jadi sebetulnya kita tuh bedain dulu ya minat sama bakat gitu ya. Kalau bakat itu kan udah bawaan dari sananya gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah, tapi yang mudah itu adalah minat nih. Jadi saya kasih contoh di rumah saya gitu ya. Di rumah saya ada 3 anak. Nah, itu masing-masing kelihatan banget. Pertama jangan dulu dari minat bakat ya, tapi kita lihat dari gaya belajar. Anak pertama itu gaya belajarnya itu visual banget gitu kan. Nah, jadi dia tuh selalu terganggu dengan adiknya yang kalau baca itu keras-keras. Nah, yang anak yang baca bukunya keras-keras itu mereka yang auditori gitu kan. Bacanya keras-keras, kakaknya visual gitu. Akhirnya oh ini dari gaya belajar udah kelihatan beda. Nah, kemudian kalau dari minatnya, nah kami sediakan ada banyak buku-buku di rumah gitu. Kalau anak pertama itu emang suka banget sama biografi tokoh, sama sejarah, sama teknologi. Nah, tapi kalau anak kedua itu suka banget sama binatang. Jadi buku-buku yang apa? Biografi, buku-buku teknologi gitu sama dia diberi label enggak seru gitu. Jadi sisanya bagi dia tuh yang seru itu cuman yang binatang-binatang. Nah, bahkan itu bisa kelihatan dari balita ya. 18 bulan tuh udah kelihatan anak tuh sebenarnya kecenderungannya kemana. Nah, alhamdulillah jadi karena udah kelihatan gitu. Jadi memang tugasnya tuh kita tuh provide aja. Jadi contohnya tadi tuh yang sama laboratori. Di kita tuh kan laboratori ada programnya tuh animasi ya Mbak Dita. Ada animasi, ada coding, ada Arduino. Nah, itu ada rakit-rakit gitu ya, bikin-bikin dalang. Ya, daur Arduino ulang. itu yang merakit elektro lah kalau kita nyebutnya ya, elektro gitu. Ada kelasnya. Nah, ternyata itu juga beda-beda. Kalau anak saya yang pertama, meskipun dia jago robotik nih, tapi dia kalau dikasih animasi mandek, keringatnya bercucuran ya, nggak bisa dia kalau gitu-gitu gitu ya. Nah, tapi sebaliknya adiknya tuh pernah bikin animasi sholat ya Mbak Dita ya, itu sampai si kakak tutornya aja tuh ini banget gitu, oh ini apa kepikiran ya gitu kan bikin gerakan sholat, terus sama dia dikasih lihat juga, oh ini imamnya, ini makmumnya gitu, terus dia kasih gerakannya gitu lengkap dari mulai takbir sampai sujud gitu. Kakaknya nggak bisa kayak gitu, dan begitupun sebaliknya, adiknya nggak bisa mengerjakan sesuatu seperti kakaknya gitu. Nah, dari situ karena kita udah nyoba nih, oh berarti anak ini nggak cocok ini, berarti dia nggak ada minat ke situ, oh ini ke sini, oh ini gitu. Nah, nanti sebenarnya ada beberapa tugas yang harus dikerjain sama semua gitu loh, Bun. Jadi jangan kepanjangan gitu ya mikir minat bakat tuh artinya harus yang keren-keren apa enggak, ada beberapa tugas yang tetap harus dijalankan oleh setiap anak, apapun jenis gaya belajarnya, apapun minatnya, itu tetap dia harus kerjain, itu ada. Kemudian ada beberapa skill, beberapa saja gitu ya. Ada beberapa skill yang memang harus mereka dalam tanda kutip ahlikan gitu kan. Minat bakat tuh sebenarnya lebih ke ahli, aku mau mendiferensiasi diri aku menjadi apa. Sebetulnya minat bakat tuh lebih ke sana arahnya gitu. Kita mau bantu anak mendiferensiasikan dirinya tuh jadi apa gitu. Apakah dia mau menulis gitu ya. Kalau beberapa anak di SAI itu ada yang sudah menerbitkan buku gitu ya Mbak Dita ya. Nah, jadi di kita juga nanti ada kelas, kalau untuk yang SD itu ada kelas menulis, kemudian nanti ada kelas desain juga sama Mbak Dita gitu. Jadi itu nanti sih pertamanya tuh tetap anak harus dikenalkan dengan ragam aktivitas, harus coba banyak dulu sampai dia bisa bilang aku mau ini, aku nggak mau itu gitu. Kalau dia nggak ngapa-ngapain ya gimana dia mau memberi penilaian aku suka mana, aku nggak suka mana, nggak bisa gitu ya. Iya, betul. Nah, mau menambahkan sedikit aja ya dari yang Teh Diah ini. Kebetulan saya pernah ikut seminar tentang bagaimana sih mendorong
minat dan bakat anak itu ya, judulnya seperti itu. Jadi memang betul yang Teh Ria bilang tadi, untuk anak terutama pada usia 7 ya, 7 sampai 10 tahun itu eh kita kalau untuk di bawah 7 tahun sih udah jelas gitu belum ya, pasti belum bisa kelihatan karena masih bosen ya, masih sering pegang ini pegang itu segala aja dipegang, itu udah pasti kita nggak akan bisa dengan mudah untuk mengetahui apa minat anak gitu. Nah untuk 7 sampai 10 tahun nih ibu, bunda bisa coba untuk memberikan semua stimulasi gitu. Karena ada yang orang tua memang inginnya tuh usia 7 sampai 10 tahun tuh udah mulai terlihat anak saya senengnya ke sini, saya pengen tahu anak saya suka ke sini atau ke sini atau ke sini, dicobain gitu ya, semuanya dicobain. Karena untuk tes minat dan bakat yang mungkin mohon maaf ya, saya bukannya tidak ini tidak setuju atau apa, kayak tes fingerprint atau tes apalah mungkin gitu ya, itu tidak 100% akurat gitu. Belum tentu memang anak akan ada di situ gitu ya, akan menyukai bidang itu gitu. Jadi memang baiknya memberikan segala stimulasi sampai anak usia 15 tahun. Nah, ketika 15 tahun masa untuk menentukan, boleh deh kalau mau Bunda mau mulai psikotes ya, karena untuk penjurusan. Sekarang SMA kelas 1 kan sudah mulai penjurusan ya. Oh, mau ke IPA kah, ke IPS kah, atau ke bahasa mungkin ya seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang tua dari usia mulai 7 sampai 15 nih kita manfaatkan untuk memberikan segala stimulasi. Kalau anaknya misalkan bulan ini senang menggambar atau mewarnai, oke, kita kasih lah, misalkan alat-alatnya ya kayak tadi untuk mewarnai gitu atau untuk melukis. Tapi ternyata seminggu kemudian dia udah bosen nih bun. Biasanya kayak gitu ya. Ah nggak mau ah, udah nggak mau ngewarnain lagi ah gitu. Aduh, patah hati lah kita ya sebenarnya gitu. Nah tapi memang anak seperti itu bun. Dan kita ya gimana ya, nggak boleh gampang baperan gitu ya. Ya terus ditanya anaknya mau apa lagi deh gitu, sekarang kamu mau coba apa lagi? Jadi kita memberikan kesempatan sebanyak mungkin anak buat mencoba sampai betul tadi bisa bilang, aku suka ini, aku tidak suka ini gitu. Nah, itu baru kita bisa menjuruskan, oh oke, anakku suka menggambar. Aku akan meleskan dia untuk gambar misalkan ya. Atau anak saya suka mungkin ada sebagian yang suka main alat musik gitu ya. Saya mau leskan main piano atau mau apalah mungkin gitu ya. Nah, silakan dicoba gitu. Jadi untuk usia dini terutama atau usia masih 7 sampai 10 tahun itu rasanya belum ini ya, belum apa, belum kita bisa belum memfokuskan satu hal gitu ya untuk anak bisa lebih profesional gitu. Itu aja sih dikit tambahannya ya. Semoga memberikan inspirasi untuk Bunda Fatih tadi yang bertanya ya. Ada lagi tadi yang bertanya, coba saya scroll dulu. Atau mau ada yang langsung boleh angkat raise hand, pakai tanda raise hand boleh, mau bertanya langsung. Oh Bunda Nurmin Tauli, saya manggilnya apa? Bunda Nurmi aja ya. Ya Bunda Nurmi silakan. Iya. Minta aja Mbak Dian. Minta. Kenapa? Oh minta, Bunda minta silakan. Mau bertanya apa sama Teh Dia? Iya, Assalamualaikum Teh Dia. Maaf ya Teh Dia, tadi salah ketik. Oh enggak apa-apa. Ya nama Eh, nama di saya emang mirip-mirip Dita, Dian, dia. eh, iya, saya ini apa pemaparan dari Teh Dia tadi tuh saya tuh langsung kebayang balik lagi gitu. Karena anak-anak dulu di sekolah alam, jadi pemaparannya memang kita orang tua itu memang sudah di set visi misi itu sama gitu. Khawatirnya nanti memang kita sebagai orang tua menganggap bahwa anak-anak kognitifnya dulu gitu. Nah, pas Mbak Dia Teh Dia tadi maparin bahwa motorik gitu yang sangat diperlukan untuk anak-anak tuh saya, oh iya, sepertinya visi dan misi dari SA ini eh, sama dengan keluarga kita gitu ininya. Nah, makanya saya tertarik. Saya yang ingin saya tanyakan di SAI itu seperti apa ya asesmennya untuk anak kita gitu, dan apakah kita sebagai orang tua kan mungkin kayak Teh Dita sama Teh Dia gitu kan kayaknya kan sabar gitu ya nginiin anak-anak gitu. Sedangkan kan kita orang tua ini kalau melihat anak ya butuh kesabaran ekstra gitu kan di rumah. Coba dicek. Coba di atas ini kompor, dekat kompor situ.
Berarti habis. Maaf ya. Jadi apa ya tadi ya? Sampai mana tadi teh? Asesmen ya. Oh, Oh iya, menanyakan gimana asesmennya kita gitu iya, ya, Bun ya. seperti itu. Terus kan, apakah kita sebagai orang tua juga dibekali gitu kan, seperti apa untuk menghadapi anak-anak seperti anak-anak kita lah gitu kan? Adakah kelas-kelas khusus mungkin orang tua, selain dari yang disampaikan Mbak Dita tadi kan ada grup untuk WA ya gitu kan? Apakah kita sebagai orang tua juga diberikan istilahnya pendidikan gitu kan? Maksudnya gimana cara menghadapi anak-anak kita gitu. Seperti itu aja sih Mbak Dita pertanyaannya. Iya. Iya, terima kasih Bunda Assalamualaikum Minta warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Gimana nih tadi ya, mau dijawab saya dulu atau Teh Dia dulu? Kalau saya mah dari sisi program pasti jawabnya. Gimana Teh Dia? Mau saya dulu atau Teh Dia dulu? Boleh. Mbak Dita dulu deh. Boleh. Gini, terima kasih ya Bunda Minta. Untuk asesmen kita menggunakan hampir mirip seperti yang lembar evaluasi ya. Untuk pekanan lembar evaluasinya akan mirip seperti itu. Jadi kegiatannya itu per harinya tuh fleksibel. Jadi kita nanti kasih kegiatan selama 5 hari dalam sepekan ya, Senin sampai Jumat. Itu boleh Bunda pilih aja dulu kegiatannya yang paling mudah yang mana yang dikerjakan. Kalau emang sekiranya, aduh ini alatnya susah banget nih, belum nemu, atau enggak saya lagi belum punya waktu gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, nanti laporannya bisa diisikan sesuai dengan kegiatan yang Bunda kerjakan saja dulu gitu ya. Laporannya kayak ada tadi, ada 3 ya yang saya tuliskan, bagaimana feel-nya dia, emosinya dia seperti apa, kemudian motoriknya seperti apa, move-nya, kemudian bagaimana kognitifnya dia ketika menerima, apakah dia mengembangkannya atau baru menyimaknya saja seperti itu. Kalau itu dari sisi evaluasi untuk anaknya gitu ya. Nah, untuk dari evaluasi ibunya sendiri tentang parenting dengan anaknya, itu tadi kita ada kelas khusus namanya kelas konseling. Itu materinya tuh ada 12 materi per konselor. Jadi kalau Bunda ikut nih misalkan kelas satu semester itu 6 bulan, berarti kan ada 6 materi ya. Satu konselor dikali 3 konselor, berarti Bunda dapat 18 materi gitu ya. Itu benar-benar kita dari step awal gitu, kita susun dari kenapa sih anak kita tuh mudah tantrum misalkan ya. Terus gimana sih cara ngatasinnya? Terus gimana sih kita harus membuat aturan di rumah gitu supaya anak kadang ada ya anak yang kita udah ngomong berulang-ulang tapi kok anaknya nggak mau nurut sih gitu. Ini tuh sebenarnya siapa yang salah gitu, sayanya atau anaknya? Nggak mungkin ya nyalahin anak ya. Nah itu kita kasih tipsnya juga, kita kasih arahannya juga. Oh kalau disiplin tuh ternyata kita ada caranya loh Bun, nggak kita yang ngomong. Nah dari segi intonasi kita berbicara, dari apa yang kita sampaikan ke anak itu kita ada, bahkan kita sudah bikinkan bukunya dan nanti Bunda bisa dapat itu bukunya, bisa dibaca. Jadi kita ada 2 berupa buku itu yang ditulis sendiri oleh Teh Diah. Kemudian yang kedua ada berupa e-book. Jadi secara online, ada videonya juga. Jadi dapat 3 buku, e-book, video. Jadi kalau Bunda lagi sibuk nih, nggak bisa buka buku gitu ya, nggak sempat buka buku, bisa buka di Google Classroom-nya, nanti ada video dan e-booknya. Kalau Bunda lagi di rumah, lagi santai, bisa baca-baca bukunya. Dan itu sudah masuk paket dalam kelas regulernya itu. Gitu Bun. Gimana, semoga menjawab ya Bunda Minta. Atau tadi ya mau nambahin mungkin? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Bunda Minta ya. Mohon maaf nih ya, bukan apa sih kalau bahasa Sunda nama siga ngalelewe gitu ya. Tahu nggak ngalelewe? Ih, iya sama gitu ya kalau suka gitu ya. Jadi memang punten banget. Di kita itu memang banyak anak yang keluaran dari sekolah alam ya Mbak Dita ya. Banyak banget sekolah yang jadi malah ada sempat yang awalnya itu sekolahnya jadi 2 gitu, di SAI juga, kemudian di sebuah sekolah alam di titik-titik lah di Jakarta ya, dan ternyata itu beliau itu hanya melanjutkan di SAI gitu ya. Mungkin salah satu ininya ya tadi ya karena banyak kesamaan gitu. Dan memang gini,
filosofinya gitu ya, memang yang kita itu SAI itu memang dari salah satu apa sih namanya kalau kayak gitu, think tank-nya gitu ya, tim yang memikirkan SAI dari awal itu adalah suami saya. Nah, suami saya tuh dia anak training banget gitu, anak outbound, makanya cara dia menyusun, mengemas kurikulum di SAI itu ya gitulah, gedabrukan kayak orang yang lagi outbound gitu kan. Nah, memang kita sebenarnya ternyata setelah ditelusuri lagi, ya memang anak-anak itu nanti mereka tuh akan cemerlang dengan sendirinya di waktu yang tepat gitu kan. Nah, sekarang tuh tugas kita nyediain aja nih medianya gitu kan, kita tuh tugasnya di sana gitu. Nah, betul tadi asesmennya sendiri, kita asesmennya nanti ada 2 ya, di akhir itu nanti kalau dalam satu semester itu nanti asesmennya ada 2 jenis, ada asesmen dari sisi kognitif, kemudian ada asesmen dari pembinaan dan penguatan akidah akhlak ya, Mbak Dita. Iya betul. Oh, satu lagi mungkin itu yang penilaian dari kelas Zoom ya, karena kelas Zoom itu juga menilai kompetensi anak ketika sudah berani menyampaikan pendapat di depan umum gitu. Oh, tadi menjawab pertanyaan Bunda Haura ya, apakah itu rutin? Rutin, setiap pekan kita akan ada kelas Zoom gitu. Iya, itu sebenarnya karena kita ini sekarang disebutnya kayak lari-lari juga kali ya gitu. Kalau saya ngerasanya semua tim juga kerja keras banget gitu, karena kita sekarang itu ngejar pengen memberikan kepada anak itu pendekatannya, ditambah lagi satu lagi pendekatan STEM gitu kan, karena kita ngelihat tuntutan abad 21 itu kan 5C ya. Kalau sekarang communication, collaboration, critical thinking, sama creative dan problem solving, sama terakhir itu career readiness. Jadinya memang dalam tanda kutip ya, kayaknya di kita tuh jadi wajib anak-anak membuat presentasi gitu. Kenapa? Karena presentasi itu ini sih karena kita tadi untuk ngejar kompetensi abad 21-nya itu gitu. Jadi selain mereka kecakapan internal, nah itu kita lagi provide juga gimana caranya supaya mereka itu punya kompetensi yang abad 21 itu. Makanya kenapa ada kelas Zoom-nya. Ada kelas Zoom itu, di Zoom itu nanti mereka tuh presentasi kegiatan apa sih yang mereka lakukan selama pekan itu gitu. Bukan cuman Bunda yang keteteran, saya juga keteteran gitu. Anak 3 kadang-kadang ya ada yang ditampilkan, kadang-kadang enggak gitu. Nah, akhirnya nanti mereka juga jadi tapi itu jadi apa sih kalau bagi saya sendiri gitu ya, itu jadi pemicu banget gitu, karena karena akhirnya anak tuh jadi mungkin dia akhirnya jadi kayak ada malunya gitu ya, aku malu nih nggak ada kegiatan yang bisa dikasih lihat gitu ke ibu guru gitu, meskipun sebenarnya itu tuh mereka tuh ada setiap pagi kan. Kalau di rumah saya tuh biasanya setiap pagi habis subuh itu kita belajar Al-Quran. Terus kalau yang Rafa itu dia sebenarnya sambil ini nih mewarnai gitu ya, kemudian menulis huruf gitu, menulis huruf hijaiyahnya. Terus ada kegiatan-kegiatan lain, tapi mungkin saking biasanya dia nggak ngerasa itu tuh sebagai sesuatu yang dia kreasikan gitu ya. Aduh, pusing. Nanti dulu sebentar. Oh, tidak. Nanti dulu sebentar ya. Oke. Nah, terus udah gitu. Nah, nanti kalau misalkan mereka pas lagi giliran Zoom itu nanti dipersilahkan Bunda, bukan cuman nggak harus selalu bentuknya kegiatan apa gitu ya, hafalan Quran juga boleh gitu. Boleh baca hafalan, macam-macam ya Mbak Dita bercerita ya. Kemarin ada yang cerita, Bu Guru saya liburan ke villa. Oh boleh, mau cerita ya, mau cerita tuh. Ya cerita betul, dari perjalanan itu juga ya, siapa Rafa juga cerita waktu antar abangnya lihat itu ini ke ya, PLTU. ya. Gitu. Ya, jadi kemampuan bicara anak di Zoom itu bukan hanya presentasi kegiatan, tapi justru yang kita lihat adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Yang tujuan kita utamanya adalah anak
berani mengungkapkan pendapat di depan orang umum secara bertanggung jawab ya, karena sekarang banyak sekali orang yang berbicara tapi tidak tanggung jawab ya. Gitu aja sih. Ini seru nih, ada nggak kerasa anak-anak ya. ini di sebelah-sebelahnya. Nggak kerasa nih, tinggal 5 menit lagi. Untuk Bunda Fatih, boleh nanti menghubungi saya langsung ya, ini untuk menanyakan program yang bisa ikut double tadi, bisa nanti untuk lebih jelasnya lagi, boleh langsung hubungi saya ya untuk penjelasan lebih lengkapnya gitu ya, bagaimana cara belajar dengan double sekolah gitu. Terus tadi ada yang nanya tentang ibu bekerja ya Mbak Dita. Saya juga biasanya menyiapkan aktivitas anak-anak itu di akhir pekan. Nah, nanti kalau untuk Umar sih, Umar udah mandiri ya, udah bisa ngerjain sendiri gitu. Nah, paling nanti PR saya tuh tinggal ini nih, Rafa gitu ya. Nah, nanti kalau Rafa mungkin masih harus didampingi gitu ya, Rafa sama Torik sih, karena masih suka semau-maunya gitu. Nah, nanti itu tadi ya, di apa Mbak Dita, di MOS itu ya, sebenarnya kita di MOS itu nanti kita ada kayak persiapan-persiapan yang untold story-nya lah, untold story tentang homeschooling itu disampaikannya di ya itu selama situ. sepekan kita akan full bagaimana cara memulai homeschooling, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana menyiapkan ruangan di rumahnya supaya nyaman anak untuk belajar, kemudian apa saja sih yang perlu ya. Betul, kayak pembagian waktunya tuh gimana gitu, itu nanti kita ajarkan semuanya dari benar-benar nol. Jadi buat yang bunda-bunda masih awam gitu ya, masih aduh saya mah baru mulai Mbak, gimana saya nggak tahu, nggak apa-apa, tenang, semuanya juga ini baru mulai. Jadi Bunda nggak sendiri, kita bantu, kita provide supaya Bunda memang bisa menemani Ananda di rumah itu dengan nyaman dan kegiatannya juga lancar seperti itu. Jadi untuk Bunda-Bunda yang nanti mau informasi lebih lanjut mengenai kelas reguler ini, bisa hubungi saya atau Teh Nora, dan kebetulan ini pendaftarannya itu terakhir Sabtu pekan ini gitu ya, dan itu kita berbatas kuota, jadi memang kelasnya itu kita usahakan tidak banyak karena memang kita ingin interaksi dengan orang tua pun lebih nyaman ya, jadi kelasnya terbatas, satu kelasnya tuh ada hanya beberapa orang gitu ya. Nah untuk besok, kalau bunda-bunda besok pengen lebih tahu gimana sih homeschooling tapi kok online gitu. Nah, besok insya Allah Teh Diah juga akan mengisi live di Instagram SAI mengenai literasi digital. Nah, bunda-bunda udah pada tahu belum literasi digital? Ini program baru yang diluncurkan oleh pemerintah sama Mas Menteri itu, ternyata sekarang pendidikan tuh kemungkinan akan menjadi hybrid. Udah berjalan ya di sebagian sekolah sekarang. Jadi nanti akan ada sekolah datang ke sekolah hanya untuk diskusi dengan teman sekelas, dan selebihnya belajar dan mengerjakan tugasnya melalui online. Nah, gimana sih tentang literasi digital ini? Nah, jangan lupa besok bisa Bunda saksikan di live Instagram kami ya, jam 1:30 ya Teh Diah ya, jam 1:30 siang. Nah, jangan sampai lupa. Insya Allah. Iya. Nah, terima kasih untuk Bunda yang sudah hadir siang hari ini, sudah ikut 2 sesi juga. Semoga tidak puas ya, dan masih banyak yang ditanyakan. Insya Allah boleh kalau masih ada yang mau ditanyakan langsung japri ke saya atau ke Teh Nora. Insya Allah dengan senang hati akan saya jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, dan saya tutup untuk Zoom sesi kali ini. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan di lain waktu. Teh Diah ada yang terakhir mau disampaikan mungkin sebelum ditutup? Iya, saya berterima kasih sekali bunda-bunda yang berkenan hadir dan berinteraksi dengan kita di siang ini ya Mbak Dita ya. Senang banget bisa ada kenalan baru gitu kan ya. Nah, jangan sungkan gitu ya, nanti mudah-mudahan nanti ada kelas-kelas trial yang lainnya. Bunda semua bisa ajak saudara-saudaranya atau temannya untuk ikutan di program-program SAI gitu ya. Karena selain program-program yang panjang, ada juga kelas intensif
plus yang lebih pendek ya Mbak Dita ya. Ya, Dan ada kelas kayak tadi pendeknya ya, juga. ada live di Instagram itu banyak, selain saya ada Teh Dian juga. Jadi kalau saya itu fokusnya parenting, kalau Teh Dian itu fokusnya tumbuh kembang anak. Nah, itu udah banyak di GTV SAI, bisa dicek, atau di YouTube ya, atau di YouTube-nya Iya. SAI juga banyak. Sekali lagi terima kasih banyak, salam silaturahim dari kami segenap tim Sahabat Anak Indonesia. Mohon maaf nih kalau selama 3 hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa panjang ya Bunda-Bunda semua. Amin.